lagi nih. Balik lagi. Gila minggu. Gila pokoknya hari ini spesial banget. Spesial banget kita kedatangan sosok wanita yang super duper keren lah pokoknya. Idola semua idola. Betul. Udah cantik, pintar. Apa? Cantik. Pintar, cantik. Punya anak juga tapi cantik. Ibu seorang ibu rumah tangga. Sibuk itu sibuk banget. Dengan kesibukannya aja dia bisa mengelola itu dengan teratur. Betul. Ini luar biasa. Keren lah pokoknya. Masih Idola semua Betul. laki-laki. Saya Fahri. Saya Santos. Saya Fargan. Dia bisa tamu kita. Dokter Nadia. Masih nggak asing dengan Dokter Nadia. Betul. Berseliuran di mana-mana kan. Amin, Dokter amin. hits pada zamannya. Pada zaman. Kalau kamu kabarnya Baik. ini pernah yang kedua ya? Dok, sekarang Ya. selain sibuk praktek atau apa itu masih ada kesibukan yang lain? Nanya. Jadi sih sebenarnya aku tuh malah sekarang itu tinggal praktek. Iya. Karena memang aku tuh lagi sekolah. Jadi aku tuh lagi ambil S2. Itu. Aku ambil anti-aging and aesthetic medicine, jadi kayak tentang kecantikan. So, bagaimana supaya kita nggak bertambah tua gitu. secara ini ya. Secara fisik lah ya. Secara fisik ya. Kalau umur biologis kan terus bertambah ya. Betul. Kayak Om Santo umur berapa Oh, sih? aku 26. Kamu tahu ini kan? Aduh, 6. Kamu pernah dengar Sumpah Pemuda kan? Dia nulis dulu. Lu jangan bilang sampai ngejahit bendera merah putih ya. Pasti bukan lu. Bukan, ibu Tapi masih Fatmawati. inilah ya, masih ketemu waktu itu sama Jepang masih ketemu ya. Wah, dulu ini Belanda keluar, Jepang masuk. Nah itu. Waktu di Ambon itu dia bikin. Oh, Belanda keluar nih, Jepang masuk nih. Ya gue yang ngatur Jepang itu. Oh iya. Lagi yang jual di mana? Di Unpad di Bandung. Oh, Unpad yang mana? Unpad yang di Pak ini. Timur. Mana sih itu Jati Bangkawan Nawar. namanya? Jatinangor. Bukan Dokter Jatinangor. Eijkman dulu ya, dokter Di Eijkman, jadi persis depan RSAS. Oh. Rumah sakit. Udah semester berapa? Udah semester 3 lagi Ini tesis. bentar lagi kelar dong. Gimana? Bentar lagi kelar. Insya Allah doain ya. Ah, selalu kita doain. Lu mau ambil berapa kan S sampai 10? Aku D4. Demo. Dari dulu dong. D3 itu D3. Udah 4 Iya. baru sih. Duh, dangkal. Itu aku baru tahu loh jurusannya itu ada ya, NTJ. Ada. Jadi Nanti Mas ini gelarnya apa? A-nya 3 kali. A-nya 2 kali. AAM. Oh, apa? AAM. Tapi sebenarnya sekarang dokter apa sih? Aku umum, Oh, dokter umum umum. sekarang lagi, ya ini sekarang aku lagi fokus kuliah dulu, terus juga Kalau bener orang sakit jiwa bisa nggak? Oh. Psikolog. Nanti habis ini baru kalau mau konsultasi gila. Oke. Terus kena di tengah-tengah. Terus ya, karena tadi aku juga lagi aktif jadi konten kreator, jadi ibu rumah tangga juga. Jadi Aku udah 2 tahun ya denger ya. Apa? 2 tahun ya. 2 tahun, aku 2 tahun. Perempuan lagi. Cantik tadi Aduh, pasti. Mak bapaknya aja begini. Bapaknya yang mana sih? Coba kamera kasih aja. Ganteng cin. ganteng Jin. Luar biasa. Tarik apa? Tarik ya. Oke. Terus kamu juga ini ya, aktif di sosmed juga ya? Ya, sejauh ini aku lagi seru lah. Bisa dibilang selebgram nggak? Apa ya? Bisa lah kalau udah centang biru Kamu bisa gitu. nampil ya? Iya sebenarnya Udah mungkin jadi kalau selebgram. iya influencer mungkin, jadi karena Acik gitu tuh. iya influenza ya. Beda pak. Karena aku selalu berusaha menginfluence orang-orang untuk menjadi selalu sehat. Iya. Tapi aku lihat Instagram juga kontennya bagus sih, mengedukasi. Edukasi. Aduh. Dia tapi aku lihat tadi. dokter traveler juga loh. Itu maksudnya apa sih traveler itu? Jadi gini, memang dari si Trans TV ya, itu mereka pengen bikin program yang dokter itu terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat,
yang mereka itu nggak bisa mendapatkan kesempatan. Iya, maksudnya bisa untuk berobat kayak gitu, terus juga kita mengedukasi masyarakat di daerah tersebut yang mereka minim ya. Kalau misalnya sosmed kan mungkin di kalangan kota-kota gitu mereka masih main handphone ya, tapi kalau misalnya yang di pelosok banget sampai area itu benar nggak ada sinyal, nah itu kan mereka nggak mendapatkan edukasi subuh. Kaget dong. Kaget dorongan lagi. Jangan biasa. Apa sih lagi cerita? Lagi cerita kan. Lu kaget gue. Ya, kamu baik-baik ya di sini ya. Kalau malam hidup soalnya. Jadi gitu, jadi kita udah berterjun langsung ke masyarakat dan ya sebenarnya aku kaget juga gitu karena ya ampun masih ada ya, maksudnya orang sakit sampai keadaan itu kayak gini, ngerti gak sih kayak Banyak dia. iya tapi kan banyak. kalau di mana Di pelosok-pelosok. di pelosok tuh banyak. Nah, aku kan sebelumnya kan nggak pernah kan, jadi selama aku kerja sebagai dokter pun itu aku selalu dapetnya tuh di kota gitu, entah itu di Jogja ataupun di Jakarta tuh aku selalu di kota. Nah ini Di baru kota pulang pagi terus. Itu bapak. jadi aku nggak pernah tahu keadaan di pelosok tuh kayak gimana. Setelah tahu ya itu kaget kok, ya itu masih ya banyak lah ya keluhannya mereka gitu, tenaga kesehatan nggak nyampe ke sana, fasilitas kesehatan juga belum ada, akses mereka untuk menuju fasilitas kesehatan juga jauh. Miris banget ya. Miris banget. Itu di daerah mana sih? Paling parah yang kamu pernah datengin di mana? Banyak ya, jadi waktu itu aku pernah di Bali aja, tapi Balinya Bali yang pelosok, itu juga udah kasihan. Karena kan kita yang tahu Balinya kayak Denpasar gitu ya, maksudnya iya. Sama kayak hal yang di Dubai, Dubai gini-gini. Taunya di pelosoknya. Biasanya Iya, kasihan jangan kan kan? itu di Amerika aja. Iya. Amerini. Bukan. Beda. Di Bali, terus waktu itu di mana lagi yang bentar. Oh, Tasikmalaya juga itu kasihan, terus ya yang Berarti jauh juga sangat gak merata ya. Iya, itu sebenarnya makanya susah jadi pemimpin itu. Iya, benar. Jadi coblos nomor 9. Oh, oke. Harus adil. Masa iya? Iya, banyak lah yang kasihan udah gitu ya, mereka sayangnya mereka masih kepercayaannya masih kayak justru mitos-mitos ya. Jadi aku kadang bener-bener nggak sampai habis pikir, kadang cara mereka mengobati gatel, mereka bisa pakai apa sih linggis? Gatel badan gitu. Iya, biasanya kakinya gatel tuh. Pakai kayak pisau linggis. Jadi digaruk-garuk gitu. Dibikin panas habis itu Ya, memang nggak tahu nih, Ngerti nggak cuman sih? jadi melepuh. Iya, jadi parah banget gue kayak Itu maksudnya kayak tugas kamu sedih tuh banget. meluruskan ya. Iya, meluruskan, Edukasi. mengobati Betul. mereka juga. Jadi kita kan biasa survei dulu kan, dokter travel tuh survei dulu, cari kasusnya. Nah itu jadi kita sebelum berangkat kita nyiapin obatnya. Jadi pas kita sampai sana kita obatin lah tuh orang-orang yang yang mereka mengalami sakit berat dan lain-lain gitu. Jadi ya gitulah, challenging sih. Seru, Dan juga gitu kalau bahasanya daerah itu juga Itu semakin susah banget susah lagi kita. Mereka kadang nggak ngerti bahasa Tapi Indonesia. mereka bisa nerima nggak gitu loh dengan kehadiran kamu. Iya. Atau So far- masih ada harus pendekatan dulu ke masyarakat gitu, atau memang langsung mereka oh iya nih mau gitu, atau gimana tuh? Beberapa, tapi mostly mereka langsung nerima. Ada yang menolak, ada, karena mereka ya masih kepercayaan terhadap mitosnya itu kadang kuat juga kayak gitu. Tapi ya Kan ada juga di Irian juga ada tuh yang orang mau dekat aja dilemparin tombak ya. Daerah mana tuh? Papua bukan? Yang ada daerahnya khusus polo apa gitu. Nggak ngerti apa maksud omongan kamu? Capek ya. Ada di Google ada, coba cek. Bukan, Aduh. Tapi sebenarnya itu salah satu PR pemerintah juga ya buat benar banget. meratakan kesehatan di Indonesia. Oh, Benar gitu. banget. Iya, jadi ya mungkin juga karena Indonesia ini negaranya luas ya. Negaranya kan luas banget ya Indonesia, masyarakatnya juga banyak kan, ratusan juta gitu. Jadi memang ya PR banget sih buat pemerintah bisa meratakan tenaga kesehatan. Walaupun memang udah ada programnya, cuman kan ya tetap aja buktinya masih banyak masyarakat yang nggak dapet gitu loh. Luar biasa loh ini. Tapi kamu kemarin setelah lulus sempat praktek di rumah sakit mana? Jadi, masukin mana? oke, jadi aku tuh setelah lulus, aku tuh ada program internship. Jadi itu program pemerintah, Iya. kita harus mengabdi setahun. Iya. Itu aku dapet dia waktu itu rumah sakit di Kramat Jati.
Polri. Selatannya selatan nggak tuh, maksudnya bawahnya Polri itu di Pusdikes, rumah sakit TNI. Sama kejaksaan sebelah mananya? Kejaksaan di rumah sakit TNI di Pusdikes. Terus aku sempet habis selesai di Pusdikes, aku sempet di dokter perusahaan, ada di salah satu perusahaan di Jakarta. Gitu sih. Kalau yang praktek banget di rumah sakit belum, karena waktu aku mau praktek malah pandemi. Dan aku kondisinya waktu lagi hamil, jadi kayak ya udah aku mending gak praktek dulu lah gitu. Kalau dari sudut pandangan dokter tentang pandemi COVID itu seperti apa? Ini udah lewat ya, Pak. Oke, udah lewat. Justru makanya udah lewat, boleh tanyain. Jadi fine-fine aja. COVID is real gitu. Jadi kalau buat orang yang nggak percaya COVID itu salah banget ya. COVID is real. Nah, cuman memang pandemi kemarin ya maksudnya mau dari pandangan yang gimana? Dari pandangan dokter ya? Kan banyak orang semua di luar itu, wah ini memang semua virus kan bikinan, baik. Terus ada yang kata siapa bikinan? Kata enggak urusan. Virus cinta enggak? Oh, bisa ya. Iya Pak. Bisa. Iya. Ya kan ada juga yang bilang memang kayak yang Rusia hajar apa sekarang? Ukraine itu kan punya pabriknya bekerja sama Amerika untuk bikin itu sengaja untuk disebarkan. Karena waktu kejadian itu di mananya Cina gitu, dia membawa itu akhirnya jadi ada salah satu barang yang hancur rusak, keluar itu virusnya semua menyebar. Nah itu ada juga kayak gitu. Kayak konspirasi juga, maksudnya banyak berita-berita konspirasi nyebar mengenai pandemi, tapi yang ditekankan tuh ya COVID tuh beneran ada. Beneran ada. Sih sebenarnya kalau soal itu aku memang masih nggak tahu ya, karena kan banyak banget berita yang tersebar luas. Tapi memang pada dasarnya virus itu akan terus ada. Jadi mereka itu misalnya yang udah lama influenza ya, sekarang kalau kita tahu mungkin udah mutasinya udah ribuan kali gitu kan, udah banyak banget mutasinya, makanya kita sering kan kena influenza. Nah, COVID pun sama. Jadi once dia tercipta di dunia ini, dia akan selamanya ada dan dia akan terus bermutasi untuk bertahan hidup gitu. Jadi yang bisa kita lakukan apa ya? Kita terus menjaga kesehatan, imunitas terus dijaga. Kalau mau vaksin yang penting. Iya, kalau buat sekarang ini kan memang kita diwajibkan vaksin sampai 3 kali gitu ya. Karena memang ini bagaimana cara kita menyetop dulu nih ya, menyetop penyebarannya dulu. Nah, nanti kalau misalnya udah penyebarannya itu sudah sangat lambat, kalau dari kita pribadi kok mau aku tetap mau booster setiap tahun, itu nggak apa-apa. Sama kayak influenza kan sebenarnya kita dianjurkan untuk booster 1 tahun sekali kan vaksin influenza. Ya kalau misalnya nggak mau ya yang penting jaga kesehatan aja. Kita nggak akan tahu nih 5 tahun lagi kita kena COVID gitu kan, kita nggak tahu. Yang penting imunitasnya bagus gitu aja. Tapi kemarin presiden tuh sempat ngomong sih pandemi segera berakhir. Iya. Amin lah ya. Doain. Iya. Semoga ya. Soalnya imun juga susah, katanya kalau kita marah-marah selama 5 menit, imun itu bisa turun selama 7 jam. Waduh, tuh jangan marah-marah berarti. Kamu imun banget loh. Imun kan tuh. Kamu tuh dokter ya? Bukan. Apa tuh? Jadi pas banget sih. Mendalami dia. Bawaan. Dia kan sering pakai baju dokter, cuma dancer. Bukan pakai lingerie ya, pakai lingerie. Tadi lu mau ngomong apa? Lupa kan? Apa ya? Apa tadi? Background. Tapi kalau sekarang memang passionnya di bidang kecantikan atau gimana? Apa ya? Apa karena udah banyak juga yang dokter-dokter yang banyak yang pindah juga ke kecantikan. Karena orang lebih banyak ke situ sekarang. Mengikuti lifestyle sih. Jadi sih sebenarnya gimana ya? Jadi tuh memang sebenarnya gini ya. Kalau misalnya kenapa aku ambil yang tadi kan, maksudnya ngambil kuliah tadi gitu ya. Itu memang karena aku pengen ambil sekolah yang maksudnya nggak terlalu memberatkan lah. Kalau misalnya aku ngambil sekolah spesialis tuh kita harus aktif setiap hari gitu ya. Aku nggak tahu sih, mungkin kalau setelah ini aku ngambil spesialis gitu, tapi berarti aku harus sangat memprioritaskan waktuku untuk sekolah. Nah, tapi kalau misalnya kemarin ini enaknya karena masih Zoom gitu ya, maksudnya aku nggak harus stay di Bandung banget, jadi aku masih bisa ngurus anak di rumah gitu, ngerti gak sih? Jadi aku masih bisa bikin konten di rumah. Nah, tapi kalau misalnya sekolah spesialis tuh harus fokus banget lah, kita harus setiap hari tuh di rumah sakit. Makanya kemarin ambil ini, dan memang aku dari awal pengen lah aku tuh ambil sekolah kecantikan karena memang seneng aja gitu. Kalau
Kayak mainan gitu ya? Ya nggak kayak mainan. Mainan. Cuma maksudnya ini sekolah. Enggak, maksudnya jatuhnya kalau dari sisi hobi dan segala macam itu kan memang cewek kan lebih yang diutamakan kecantikan dan semuanya gitu kan kayak ya mainan. Tapi sih sebenarnya nggak tahu sebenarnya sekolah yang aku ambil itu nggak cuma fokus ke kecantikan karena kan namanya anti aging and estetik, jadi ada juga anti agingnya. Nah itu sebenarnya kayak dari diri aku juga, aku cita-cita kayak aku tuh nggak pengen cepet tua gitu.